Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Pembina Utama IKPLN UP3 Yogyakarta, Bopo Dalasan Ibu Bramantyo. Demikian pula yang saya hormati Pembina IKPLN Yogyakarta, Bopo Wiwit. Lajeng para penasehat IKPLN Yogyakarta yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Demikian pula Ketua IKPLN UP3 Yogyakarta, Bopo Haji Muhadi Pramono, beserta sekjennya Bopo Haji Parianto. Kulo apal Pak Bramantyo. Mriki sawalane kok kerep ndhawuhi kula. Pengajian Ahad paginya juga beberapa kali saya sudah sowan di hadapan Bapak Ibu ini. Kemudian tidak boleh ketinggalan Ketua dan Pengurus PI IKPLN beserta segenap anggotanya. Kemudian para sesepuh, para bini sepuh, para pepunden. Tadi sempat jagongan dengan salah satu anggota yang barangkali tertua, yaitu Bopo Mugimin, pensiunan 1985. Sakmenika yuswanipun sampun 9 tahun. Leres nggih Bopo? Apa ada yang melebihi rekornya beliau? Tunjuk tangan. Oh, berarti ini rekor tertua dipegang Bopo Mugimin nggih. Oh, nggih. 94 tahun masih sehat segar bugar. Alhamdulillah. Tadi kata saya matur, lah resepe nopo kok 9 kok tasih kaya cah nom ngoten niku. Ya. Ngendikane yen donga ampun nyuwun umur panjang Pak Ustadz. Minta saja sehat walafiat. Insya Allah nanti dapat dua-duanya. Ya. Kalau kita minta umur panjang saja, nanti kalau nggak sehat ya percuma. Ya. Lajeng Bapak Ibu hadirin semuanya yang hadir di ruangan ini. Semuanya saja rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pergi berlayar, ketemu ikan hiu. Apa kabar Bapak dan Ibu?
Alhamdulillah sehat. Ikan tenggiri, ikan patin, itu adalah nama-nama ikan. Pantun nih Pak. Ikan tenggiri, ikan patin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu dalam suasana sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berkeinginan hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, atas semua nikmat yang dilimpahkan kepada kita, marilah kita bersyukur dengan ucapan tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Pembina Utama beserta Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati. Di sini saya selaku Ustadz merangkap seksi dokumentasi. Lah ketemu kula nderek nyoteng-nyoteng ya. Saya ini hobinya mendokumentasikan acara saya. Insya Allah nanti tayang di YouTube, Bapak Ibu bisa mirsani videonya. Menika berkah pandemi, karena selama pandemi pengajiannya berhenti, jamaahnya tanya, Pak, lama nggak pengajian? Kami kangen, Pak Lukman bikin video. Nah, baru mulai saat itulah saya kemudian berpikir untuk membuat video. Kulo kenal YouTube nggih nembe menika Bapak Ibu. Sebelumnya saya nggak kenal dan tidak pernah atau jarang sekali membuka YouTube. Maka kemudian saya mulai membuat channel YouTube. Nama channelnya LH Jogja Official, ELHA spasi Jogja spasi Official. Pak Bramantyo kalau mau nyuwun besok lajeng langsung subscribe. Berarti subscribernya nambah 1. Kalau nanti yang lain juga subscribe berarti nambah berapa ratus ini? 200 kata beliau tadi yang rawuh ini. Maka kemudian saya membuat video itu. Pertama saya belum tahu cara membuat video itu bagaimana. Maka pengambilan gambar, kemudian editing oleh anak saya. Saya belum kenal YouTube, anak saya pun membuatkan channel. Terus anak saya juga yang posting. Ning anak niku nggih suwe-suwe nek dikongkon yo angel. Misalnya bar damel video ndang diedit to, Nduk. Nanti dulu aku mau nugas gitu. Jadinya berhari-hari baru selesai. Sekarang saya bisa editing sendiri Bapak Ibu. Saya mengambil gambar juga saya sendiri. Nggak usah ngajak siapa-siapa. Nanti saya posting juga saya posting sendiri. Alhamdulillah, sekarang YouTube saya sudah diikuti oleh banyak subscriber. Sudah ada 5.400-an, mungkin OTW 5.500, dan saya sudah menjadi partner YouTube. Saya sudah monetasi Bapak Ibu. Jadi saya mendapatkan sharing fee iklan dari YouTube. Ini saya dakwahkan kepada Bapak Ibu dan kepada semua jamaah pengajian. Kita semua ini punya potensi untuk memberikan manfaat kepada orang lain, sekaligus mendapatkan penghasilan. Pun menopo kemawon payu kok teng YouTube niku.
Dan semua yang rawuh ini semua pasti punya potensi. Nek Pak Lukman isone mung ceramah, ya video-video ceramah itu yang kemudian saya unggah. Oh, ternyata meluaskan manfaat. Yang ikut ngaji bukan hanya yang rawuh di ruangan ini, tetapi nanti masyarakat luas juga mengambil manfaat dari pengajian kita. IKPLN kegiatan positifnya juga terpublish. Apa saja laku di YouTube, semua punya potensi. Ibu-ibu misalnya, saya bisanya cuman masak Pak. Banyak yang sukses di YouTube itu dari kegiatan masak-memasak. Saya bisanya bikin roti Pak, bikin videonya, upload di YouTube. Saya bisanya rias pengantin Pak, oh bagus, laku itu di YouTube. Bapak-bapak, lah kula sagete mancing niku. Video mancing itu malah lebih banyak penontonnya daripada video pengajian Bapak Ibu. Lah wong mancing lungguh ning pinggir kalen, mancing wader niku sing nonton ribuan bisa jutaan kok. Ngalahke videone pengajian menika saestu nggih. Maka kalau kita semua mewarnai internet dengan internet yang positif, insya Allah nanti yang muncul yang positif-positif. Di internet itu negatifnya juga banyak ya Bapak Ibu. Panjenengan kalau di YouTube, kalau mau melihat konten-konten negatif, konten-konten pornografi, porno aksi, ada. Tenggen TikTok nggih kathah. Ya. Saya juga punya akun TikTok baru sebulan ini. Menika, loh, lah kok ini banyak yang negatif. Kok orang dengan enaknya membicarakan yang tabu-tabu di internet, di TikTok. Kok orang dengan gampangnya, dengan entengnya misuh. Mengucapkan yang saru-saru, yang mestinya itu tidak pantas diucapkan. Kok bisa? Nah, maka kita mewarnainya, mudah-mudahan itu nanti akan menjadi penuh warna yang positif. Pun menika pembukaan pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita manusia ini mempunyai dua jalur kehidupan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimudz zillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka itu, orang-orang itu, termasuk kita semua ini, akan selalu berada dalam kesusahan, kesedihan, kegalauan, dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallahi, kecuali dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Wa hablim minan nasi, dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dados kunci kebahagiaan menika wonten kalih. Satu, kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah, dengan Tuhan. Orang yang menjalin hubungan yang baik dengan Allah, dengan Tuhannya, berarti religiusitasnya tinggi, bekal keagamaannya tinggi. Orang yang seperti ini tidak akan mudah frustasi, tidak mudah putus asa, apalagi depresi. Mengapa? Karena dia punya keimanan. Keimanan itulah yang selalu membuatnya percaya diri. Orang kalau sudah frustasi dan dia tidak punya pelarian, menika kan berpikir hidupnya mentok nih Bapak Ibu. Mentok, habis, selesai sudah, tamat riwayatku.
karena menghadapi suatu masalah, terjebak oleh kebangkrutan finansial, maka dia merasa mentok. Dia menjumpai kegagalan, dia merasa mentok. Tetapi orang yang beriman tidak, karena dia masih punya harapan. Jadi orang itu akan tetap selalu sehat dan bersemangat karena masih punya harapan. Nek pun boten duwe pengarep-arep, menika ngalamat. Lagune Krisdayanti, menghitung hari. Karena sudah tidak punya keinginan, wis pengen dahar ngunjuk we ora. Ning tak niki wae ora sedaya sami semangat anggenipun dahar ngunjuk nggih. Napa melih teh jaene enak banget. Cocok toh nggih. Artinya itu masih ada harapan. Kalau kepinginan saja sudah enggak ada, ngalamat bahaya menika. Kita selalu punya harapan. Ya, Bapak Ibu juga masih selalu punya harapan. Besok pagi, bangun pagi, ya pensiunan punya agenda sendiri. Mungkin pagi nanti olahraga. Olahraganya macam-macam. Barangkali ada yang jogging, jalan kaki, wonten ingkang gowes, sepedaan. Mungkin masih ada yang seneng tenis, masih ada yang suka badminton. Pun menika artinya harapan. Oh, sesuk tangi turu ini. Dadi MC alias momong cucu. Niku nggih suatu harapan yang membuat kita tetap bersemangat dalam hidup ini. Orang yang beriman itu tidak pernah ada mentoknya, Bapak Ibu. Tidak pernah memandang bahwa hidupnya itu mentok, menabrak tembok yang tidak bisa ditembus, boten. Orang yang beriman selalu punya harapan. Harapannya apa? Barangkali saya memang di dunia ini tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan cita-cita. Ngaten to nggih. Awake dhewe rak kokean kepinginan ning arang-arang sing kelakon. Nggih contone kula niku kaya umume cah cilik. Ndek cilik nek ditakoni, "Sok pengen dadi apa, Le?" "Pengen dadi dokter." Lah ning nyatane sak menika kula dadi naib niku, Bapak. Berarti kan sudah meleset dari harapan kita. Nggih kula nggih mboten putus asa. Malah kula menika bangga. Naib ki malah sak dhuwure dokter spesialis kandungan kok. Lah sak durunge ning dokter spesialis kandungan iki rak ya kudu ning naib sih. Nek diwalik kleru kuwi ngoten. Oh niki pokoke omongane wong sing kagol ngoten mawon. Kita selalu punya harapan, kita selalu punya keinginan. Pun menapa kemawon dalam hal pencapaian hidup kita di dunia secara fisik, secara finansial. Pengen kagungan dalem, ora mung siji, loro, telu dan sebagainya. Kita pengen punya kendaraan yang kita inginkan. Ning kerep meleset dari harapan kita. Awake dhewe kepengin hidupnya sehat, le urip wis ngati-ati, nganti anggone dahar ngunjuk wae wis kokean jangan. Jenengan sampun remen jangan to nggih. Ini jangan wong jeroan. Engko ndak marake kolesterol. Ini jangan sate kambing. Engko ndak darah tinggi. Ini jangan. Nah, duren soale. Ya, resiko. Niku berarti ledar ngunjuk rak sampun kokean jangan to nggih Bapak Ibu. Saking le hati-hati menjaga kesehatan. Dan celakanya makanan itu semakin enak semakin beresiko Bapak Ibu. Lah niku rumuse. Makanan itu semakin enak semakin beresiko. Wah, jajanane casak niki niku pun aneh-aneh. Ana minuman wae regane larang 20.000, 20.000. Nggih, setunggal menika mung sak cangkir ngaten menika. Ya, makanannya juga ada
yang harganya 75.000, 100.000. Ya, kula sok dijak anak kula, aku yang neraktir deh. Ora apa-apa, pilih bakmi Jawa wae. Itu. Kadang-kadang kita sudah berhati-hati pun menika tetap didatangi oleh penyakit. Maka ketika harapan itu tidak tercapai, orang yang beriman tidak putus asa, tidak frustasi. Karena apa? Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Biarlah hidupku di dunia ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Ning aku arep ngopeni akhiratku. Ojo nganti meleset. Karena kebahagiaan di alam nanti itu untuk selamanya. Nah, maka orang yang beriman itu bagaimanapun keadaannya bersyukur. Mula Kanjeng Nabi menika ngantos ngalem ngajaban li amril mukmini inna kana kullu amrihi khair walaisa kadzalika illa li mukminin. Orang yang beriman itu jan gumunke tenan kok. Sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Karena semua hal di dalam hidupnya itu disikapinya dengan baik, dengan positif. Ora ono sambate, enggak ada mengeluh-mengeluhnya. Yang seperti itu tidak bisa kecuali oleh orang yang beriman. Menawi Bapak Ibu merasa sudah seperti ini, panjenengan sudah levelnya orang yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang seperti ini, ketika menginginkan sesuatu kok tidak berhasil, maka dia mengatakan qadarullah, wis takdire Gusti Allah ngene iki kok rapopo. Kok putrane daftar ke perguruan tinggi yang diinginkan kok ora ketompo. Rapopo nduk le qadarullah. Allah nanti akan memberi yang terbaik. Anaknya kok mendaftar pekerjaan kok tidak diterima. Qadarullah, enggak apa-apa. Nanti Allah kasih yang terbaik. Anak saya tahun lalu cari kerjaan kemana-mana, ya, termasuk ke PLN. Alhamdulillah ra ketompo kabeh. Iya. Saya nganter ke Bogor karena ada tes kesehatan di sana. Saya nganter ke Jakarta. Pulang. Selang berapa hari nangis. Ngopo? Aku enggak diterima. Enggak apa-apa. Nanti Allah akan kasih ganti kamu yang lebih baik. Nah, akhirnya tenang. Ada pengumuman seleksi penerimaan tenaga pengajar UGM. Aku diterima, Pak. Sudah nangis meneh. Tuh kan bener. Allah kasih ganti yang lebih baik. Udah lebih deket. Enggak usah kehilangan biaya untuk ngekos. Makannya masih ikut orang tua. Wes bayar mutu. Itu jadi orang yang beriman tidak akan pernah merasa mentok, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada mutung-mutungnya, tidak ada frustasinya. Frustasi, mutung, mengeluh, apalagi sampai depresi, itu bukan karakter orang yang beriman. Karena orang yang beriman selalu punya harapan. Yo ben ning dunyaku ora keturutan kaya karepku. Tetapi di akhirat nanti aku berharap kebahagiaan dan surga ada di tanganku. Satu, hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas. Kita itu akan bahagia kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi kunci kebahagiaan itu tadi hablum minallah, hablum minan nas, dua-duanya jalan seimbang. Tidak bisa salah satu, enggak boleh timpang. Kalau beribadah terus orang nyambut gawe dunyane kapiran, juga tidak akan bahagia.
Nek mung mikirke donya ngibadahi ora, ya percuma. Dia mengejar yang sementara dan mengorbankan yang selamanya. Nah, menikah. Maka yang kedua ini orang yang bahagia itu yang bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sebab manusia itu kan makhluk sosial, Bapak Ibu. Dia tidak bisa hidup sendiri. Ra iso. Wong anane awake dhewe duwe anak menika nggih karena kerjasama dengan orang lain kok. Kita menikmati segelas teh tadi kan melibatkan kerjasama dengan banyak pihak. Kerjasama dengan petani teh, kerjasama dengan perkebunan teh, kerjasama dengan yang metik tehnya. Ya, yang metik teh pakai topi ya kerjasama sama pabrik topi. Yang metik teh pakai sendal ya kerjasama sama pabrik sendal. Sendalnya bedat di peniteni, ya kerjasama karo pabrik peniti, kerjasama sama tokonya, kerjasama karo sing ngeduk sumur, ya kerjasama sama yang membawa minuman itu ke sini. Luar biasa. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Maka yang seperti ini disadari oleh para pendahulu kita. Oh nek ngono awake dhewe kuwi perlu menyempurnakan hablum minallah dan hablum minannas ini. Maka kemudian ada tradisi lebaran. Kemudian ada acara yang khas Indonesia. Di negara lain tidak seperti di tempat kita. Di Arab Saudi pun tidak ada, Bapak Ibu. Panjenengan napa nate mireng Arab Saudi lalu lintas macet karena arus mudik lebaran. Ra ono. Tenggone dhewe niku kekeluargaan diopeni tenan. Yang namanya terah itu masih hidup di tempat kita. Di tempat saya ya saya pulangke. Anak-anak harus paham, harus tahu kamu anaknya siapa. Anaknya Pak Lukman Hakim, kula. Pak Lukman Hakim anake sapa? Anake Mbah Muhammad Nasiril Anam, bapak kula. Mbah Nasir anake sapa? Anake Mbah Ali Asrori. Mbah Ali Asrori anake sapa? Anake Mbah Abdul Hamid. Mbah Abdul Hamid anaknya siapa? Anaknya Mbah Abdullah Ibrahim. Mbah Abdullah Ibrahim anake sapa? Anake Mbah Raden Ayu Ahadiyah Sukmo Sawiji. Mbah Raden Ayu Ahadiyah anake sapa? Anake Mbah Raden Ayu Ba'diyah. Mbah Raden Ayu Ba'diyah anake sapa? Mbah Kiai Syarifuddin alias Raden Mas Tomo Joko Sasongko. Mbah Kiai Syarifuddin anake sapa? Anaknya PB2. PB2 anaknya siapa? Anaknya Amangkurat 4. Amangkurat 4 anaknya siapa? Anaknya PB1. PB1 anaknya siapa? Anaknya Amangkurat 1. Amangkurat 1 anaknya siapa? Anaknya Raden Mas Rangsang. Siapa itu? Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung anaknya siapa? Anaknya Raden Mas Julang. Raden Mas Julang anaknya siapa? Anaknya Panembahan Senopati. Ya, Panembahan Senopati anaknya siapa? Anaknya Ki Gede Pemanahan. Nah, menika pendiri Mataram. Mbah menika diwulangke, wis apal, saiki ayo ziarah. Nggone Mbah Syarifuddin, Gading Santren, Klaten ya. Orang Jawa itu, orang Indonesia pada umumnya masih ngopeni jalur kekerabatan ini, jalur terah ini. Dawuhipun Al-Qur'an ngaten menika, orang tua itu harus tetap dihormati. Jadi orang itu akan bahagia kalau dia punya hubungan yang baik dengan sesama. Mulane para wali rumiyin ngaten menika punya gagasan kalau begitu hablum minallah dan hablum minannas ini harus satu paket. Kalau orang Islam selama 1 bulan sudah melaksanakan ibadah puasa, berarti dia sudah melaksanakan hablum minallah, hubungan dengan Allah sudah ditunaikan. Lah menawa ngono hablum minannasnya juga harus disempurnakan. Mila lajeng wonten acara
kadang dinamakan Syawalan karena acara itu tempatnya di bulan Syawal. Nek neng sasi Rejeb jenenge Rejeban, nek teng sasi Suro jenenge Suran. Niku ora begitu. Kemudian dinamakan juga halal bihalal. Yang dipilih di acara ini adalah halal bihalal. Halalun bihalalin, halal dengan halal. Ini adalah bahasa Indonesia yang diarabkan Bapak Ibu. Wong Arab dhewe ra dong. Halal bihalal kuwi apa? Kaya wong Jawa nek njawake bahasa Inggris menika, ayo walking. Awake dhewe dong, wong Jawa, wong Inggris ra dong. Apa kuwi walking? Oh no what. Karepe iki ra apa-apa ngaten. No what. Wong Inggris ra dong. Karena apa? Bahasa Jawa yang diinggriskan. Halal bihalal itu halal dengan halal. Ini adalah interaksi dua orang, dua pihak yang saling menghalalkan. Menghalalkan apa? Menghalalkan kesalahan-kesalahannya. Ngaturaken sugeng riyadi nggih Bapak Ibu sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Ada yang meminta maaf, ada yang meminta halal atas dosa dan kesalahannya. Yang satu, oh injih sami-sami kula semanten ugi sedaya kalepatan kekhilafan kula nyuwun panjenengan paringi pangapunten. Nah, berarti dia juga menghalalkan sekaligus meminta halalnya. Dosanya awake dhewe kepada orang lain itu kan enggak halal Bapak Ibu, itu kan haram. Kesalahan kita kepada orang lain itu berpotensi menyebabkan berkurangnya pahala kita di akhirat. Mergane napa dienggo kompensasi. Dienggo ngijoli wong sing disalahi awake dhewe menika. Mulane Kanjeng Nabi rak mengingatkan, ngati-hati. Di akhirat nanti ada orang yang namanya muflis. Muflis ngangge fa pakai F. Bukan mukhlis, nek mukhlis sai, orang yang ikhlas. Tapi ada orang yang muflis. Yang ini jangan dipakai untuk nama anak atau cucunya Bapak Ibu. Muflis itu siapa? Ada sahabat yang menjawab, muflis itu orang yang bangkrut ya Rasulullah. Orang yang jualan rugi. Kulaan sak yuta kok didol 900. Rugi. Nah, itu adalah rugi dunia, tetapi ruginya di akhirat itu adalah orang yang ketika datang pada hari kiamat sudah sedemikian pedenya. Nek aku ya mesti mlebu swarga. Lah nek aku ora mlebu swarga lah liyane kae ndah piye ngoten niku ya. Itu kira-kira begitu saking kepedeannya. Nek aku ora mlebu swarga ya kebangetan. Jadi nanti ada orang itu yang begitu pedenya ketika di hari kiamat nanti. Kalau aku pasti masuk surga, aku haji sudah, aku sedekah sering, aku sholat 5 waktu jamaah tidak ketinggalan. Tetapi ternyata ketika di hadapan Allah ada orang yang komplain Bapak Ibu. Ya Allah, saya dulu disakiti oleh orang ini. Saya dulu dipermalukan. Saya dulu diomeli dan dicaci maki. Sakit hati saya ya Allah. Saya minta ganti. Maka kemudian pahalanya orang yang kepedean tadi diambil Bapak Ibu. Dikasihkan ke orang yang disakiti. Wes kono lunga. Ternyata satu berlalu lah kok saya ngantir oke banget. Dia juga minta kompensasi. Saya juga ya Allah. Saya dulu juga disakiti. Jipuk ganjarannya kayak kenyoh. Jipuk keke sampai pahalanya habis lah kok isih ana sing antri. Saya juga minta ganti rugi ya Allah. Lah piye iki wis ora duwe ganjaran ki? Ya wis kene dosamu dijipuk keke iki. Nyoh. Maka orang yang kepedean dengan pahalanya tadi ternyata malah rugi. Nggawa ganjaran akeh ilang kabeh. Malah kemudian menjadi dosa-dosa yang dia dapatkan. Maka kita membuat salah kepada orang lain itu haram.
tur besar risikonya. Ahli yang ibadah menika iso bangkrut karena membuat kesalahan kepada orang lain. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, yang dengan ampunan itu kalian akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, orang-orang yang mau berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya, ngampet duka. Ya, menahan itu harusnya marah tapi tidak marah toh Bapak Ibu. Kudune nesu ning ora nesu. Lah kalau harusnya marah dan beneran marah itu biasa Bapak Ibu, lumrah. Harusnya marah dan beneran marah. Niku lumrah. Itu bukan prestasi bagi Allah, kudune nesu tur nesutunan kok. Ya ki mung wong biasa. Bukan seperti itu orang yang dijanjikan surga oleh Allah, bukan orang biasa. Tetapi orang yang tidak biasa, wong sing ora sak baene. Siapa itu? Orang yang seharusnya marah tetapi tidak marah. Nah, menika baru cakep ini. Ini baru orang yang oleh Allah dipandang berprestasi. Iki dudu wong sak lumrahe. Dudu wong sak baene, wong kudune nesu daerah nesu kok. Lah nek kudune nesu tur nesutunan biasa. Lah sing aneh kuwi ora ngopo-ngopo kok nesu. Menika orang paling aneh sedunia. Orang ngopo-ngopo kok nesu. Ya, tetapi yang diberikan penghargaan oleh Allah itu orang yang berhak surga tadi, itu orang yang harusnya marah tetapi tidak marah. Masuk surga itu kan harusnya punya ekstra prestasi kan Bapak Ibu. Harus begitu. Harus orang yang punya ekstra prestasi. Nek mau wong biasa-biasa enggak lah. Orang di dunia itu mau sekolah di sekolah-sekolah favorit pasti orang yang ekstra prestasi kok. Orang mung wong biasa. Bukan orang yang nilainya standar sedengan, tapi orang yang ekstra prestasi. Nek meng 8 bijine rata-rata 8 kuwi meng wong biasa. Yang ekstra prestasi itu yang 9, apa 10, sempurna. Mau masuk pekerjaan ke tempat-tempat yang bergengsi seperti PLN menika ya harus ekstra prestasi. Ora iso mung sak-sake. Apalagi masuk surga. Masuk surga masa mau orang sembarangan yang masuk surga, orang yang ekstra prestasi. Apa itu? Di antaranya wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, harusnya marah tetapi tidak marah. Nabi kita memberikan contoh. Ya, ketika beliau berjalan-jalan dengan sahabat Anas, kok dikejar-kejar sama orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini orang Arab pedalaman di gurun pasir, Bapak Ibu. Ya, mereka itu tata kramanya kurang. Cara nggone dhewe cedak watu adoh ratu. Saya kalau mengajak jamaah haji atau umroh, biasanya saya ajak ke perkampungan orang Badui. Ya, mereka umumnya beternak unta. Saya ajak jamaah itu minum susu unta, langsung dari untanya. Neng wis dipereske karo tukange unta. Sak rantang 5 real. Katanya bagus untuk yang punya problem pernafasan karena kandungan oksigennya banyak. Nabi berjalan-jalan
dengan sahabat Anas kok dikejar-kejar sama orang Badui tadi. Ditarik bajunya Nabi itu kenceng. Sahabat Anas yang menggambarkan sampai lehernya Nabi merah, pingget. Loh, apa perlunya orang itu? Cuman mau minta uang. Kene aku njaluk duwite. Ngoten niku nek panjenengan umpamane duka rak nggih pun sak mempere to Bapak Ibu. Kalau marah sudah dimaklumi orang itu kelakuannya kayak gitu kok. Lah orang zaman sekarang cuman jalan disalib ngoten mawon nesu ngetokke pistol ya Bapak Ibu. Sering ya sekarang orang emosi di jalan raya. Itu bukan orang yang berprestasi akhirat di hadapan Allah saat ini. Tapi kalau nanti dia berubah, nah, dia menjadi berprestasi itu. Sahabat Anas yang emosi, wah kurang ajar. Gampangannya harus diantemi Nabi, ojo, jangan. Dikasih duit, terus orang itu pergi begitu saja. Orang yang berprestasi itu wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya. Panjenengan menghadapi hal-hal yang bisa memancing amarah menika ora nggih sering to nggih. Neng omah ngerti nggon teng bededeg, teng blingkrah ngono wae ra. Hawane mung pengen nesu wae. Tapi orang yang berprestasi itu wal kadhiminal ghaidha, saged ngampet duka. Wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain. Angel memaafkan menika ngian. Oh, napa melih kalau dia merasa di posisi yang benar. Nganti gedhinge kepati. Dadiya banyu emoh nyawuk. Dadiya godhong emoh nyuwek. Dadiya sambel emoh ndulit. Dadiya duit kene tak peke. Oke tunggale. Tiyang menika nek mul gedhinge kepati nggih saged ngantos ngaten menika. Bahkan orang tua dan anak tidak bicara, jutaan. Wonten Bapak Ibu. Wonten. Kathah malahan. Begitu anak ngenengke wong tua ngenengke anak. Ada memaafkan itu sulit para rawuh. Memaafkan itu berat. Memaafkan itu yang disebut oleh Allah ini al-afu. Afuun. Karo Sunan Kalijaga disimbulke apem. Apem ini saking afuun. Mulane apem menika satu paket dengan ketan. Ketan apem, ketan menika khotoan. Khotoan menika salah, dosa, luput. Kudu dadeki siji karo apem, afuun, pangapura. Kita memberikan pangapura dalam bahasa Arabnya afuun. Afuun itu menghapus, nyetip. Sing jenenge menghapus pun mboten enten tilase karena sudah disetip, sudah bersih. Ora mung dicorek, nek dicorek isih ketok. Kita itu memberikan maaf itu artinya kita memberikan afuun tadi. Niku nyetip kesalahannya orang lain wis diilangke tenan saka atine. Lah nopo sakit Pak? Kelingan terus niku Pak. Lah nek kelingan terus berarti belum bisa memaafkan sepenuhnya. Ingat kata para ahli, orang memaafkan itu kategorinya bermacam-macam. Satu, ada orang yang total forgiveness. Memaafkan secara total, wis tak ngapura tenan, ikhlas lahir batin. Kados panjenengan ya Bapak Ibu. Tak ngapura tenan, ikhlas lahir batin. Total forgiveness. Yang kedua, silent forgiveness. Silent menika diam. Diam-diam memaafkan. Arep ngomong ki gengsi, ya wis ora apa-apa tak ngapura. Mulai dhek meneng wae ning janjane wis ngapura. Yang ketiga itu hollow forgiveness. Hollow menika rak besi hollow niku rak tengahe bolong ya Pak nggih. Nah. Hollow forgiveness itu memaafkan tetapi dalam hatinya masih bolong, masih ada ruang-ruang kebencian,
Dadine mulut mengucapkan tetapi hatinya kosong, hatinya bolong. Belum bisa. Wong Jawa ngarani lamis. Nggih to. Lah piye meneh wong bodo-bodo diparani njaluk ngapura, mosok aku muni ora. Rak yo aku wangune, rak yo nggih sami-sami to. Ning janjane wah menungso siji kae wis ora iso ditampa tumindake. Ngoten niku berarti awake dhewe masuk dalam kategori hollow forgiveness. Memberikan maaf tetapi belum sampai ke hati. Lah ingkang paling parah menika menapa Bapak Ibu? No forgiveness. Tiada maaf bagimu. Wis mbok arepa kowe mara ndelosor ngambung-ngambung sikilku ora bakal tak ngapura. Ngaten. Dados nek di antara total forgiveness, silent forgiveness, hollow forgiveness, no forgiveness, panjenengan pilih pundi? Pasti pilih total forgiveness. Ning kasunyatan asline sing payu sing ndi? Hollow forgiveness. Kadang-kadang kita memaafkan tetapi tidak tulus. Mulane Wali Songo anggone menyampaikan pesan Al-Qur'an ini kepada masyarakat memakai simbol-simbol juga. Lebaran menika ada kuliner yang khas. Injih menika opor. Jare saka tembung olone wis di poro-poro. Opor menika bisa dari kupat saged saking lontong. Padha wae sing beda mung bentuke. Kupat menika jare maknane ngaku lepat. Lontong menika maknanipun alane wis kotong. Nggih. Lajeng opor menika ngagem duduh santen. Sing maknane sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Santene ya kudu kenthel. Ning nek niki mboten enten singkatane, sebab nek cuwer ya ora enak. Kurang mantap gitu loh. Lajeng ngagem sambel goreng. Sambel gorenge sing apik ya nganggo ati ya nganggo krecek. Sing maknane sing ngapuran-ngapuranan ben wiwit saka kulit simbole krecek nganti tekaning ati. Simbole iwak ati. Menawi sampun lajeng dhuwure dikeki kerupuk sing maknane keluargane kabeh padha nglumpuk. Menika dongenge opor ngaten menika Bapak Ibu. Lah sawijining dinten kula kapurih mengisi pengajian halal bihalal. Saya menerangkan lontong. Panitiane protes, "Lho Pak niki suguhane sate niku, Pak." Sing diterangke lontong metune sate. Tujune dalange ra kurang lakon. Oh enggak apa-apa. Sate juga betul. Sate itu maknane salai pun telas. Leres ngagem sate nggih saged. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat menjadi renungan bagi kita semua. Marilah kita memaafkan dengan seluruh keikhlasan kita, dengan lahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah ridha. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.